Protestan nggak pakai Alkitab, pakai ya Pak? Pakai. Baik, ikuti saya Pak ya. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Baik, Pak, sudah tahu ya terkait sengketa informasi ini yang diminta terkait dengan ijazah Jokowi beserta dokumen-dokumen lampirannya yang menyangkut salinan ijazah, transkrip nilai, kartu KHS, SK Yudisium dan sebagainya nih, yang untuk membuktikan apakah yang bersangkutan memang pernah kuliah di UGM gitu ya Pak. Nah, berkaitan dengan latar belakang Bapak bidang hukum nih, apa yang keterkaitannya dengan masalah ini Pak? Boleh disampaikan? Ya, terima kasih nih Bu Ketua dan anggota KIP dan para peserta sidang. Saya terbatas pada ketentuan konstitusi saja sebagai suatu kompetensi dan pengalaman saya, bahwa di dalam melihat keterbukaan informasi, tentu kalau kita melihat di dalam konstitusi jelas dicantumkan dalam pasal 28F itu tentang keterbukaan informasi itu, yang kemudian menjadi rujukan terhadap semua undang-undang dan aturan yang berada di bawahnya. Tentu salah satu hal yang menjadi pedoman kita bahwa ketika ada dua norma, yang satu di norma konstitusi dengan segala tafsirannya, dengan norma dalam undang-undang terjadi pertentangan, maka setiap orang, apakah dia hakim atau pejabat publik, dia harus mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah atau peraturan yang lebih rendah dan menerapkan ketentuan konstitusi. Itu merupakan suatu rumus yang sifatnya universal. Khususnya tentang kebebasan keterbukaan informasi di dalam suatu persyaratan yang diajukan dalam pemilihan umum, terutama presiden. Maka kalau kita memperhatikan kedaulatan negara kita yang diletakkan pada rakyat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan juga kemudian bahwa sekali 5 tahun ada pemilihan, dan pemilihan itu adalah pemilihan DPR, anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden. Maka yang menentukan dalam suatu negara yang berdaulat, kedaulatan rakyat itu untuk menempatkan seorang presiden di kursi kedudukan itu melalui proses pemilu adalah rakyat itu sendiri. Dikatakan bahwa transfer kekuasaan itu diberikan oleh rakyat melalui kontestasi dan keputusan rakyat untuk memilih seseorang. Nah, oleh karena seorang yang sudah mendaftarkan atau berjanji atau ikut dalam satu kontestasi terbuka untuk dipilih dalam satu proses yang di dalam konstitusi dikatakan juga harus luber jurlil. Ya, saya ambil saja yang jujur dan adilnya. Jujur itu bukan hanya kepada penyelenggara, bukan hanya kepada rakyat yang memilih, yang berdaulat, tetapi juga kepada orang yang dipilih, yang menyatakan bersedia untuk ikut dipilih. Apalagi kalau sudah duduk di dalam kursi kepemimpinan, maka etik di dalam suatu etik berbangsa bernegara, kita bergantung kepada pemimpin yang tertinggi tersebut bahwa dia akan merupakan acuan atau rujukan atau panutan di dalam semua ketentuan etik yang tertinggi itu, terutama etik, kalau kita katakan etik terhadap kepatuhan hukum. Barangkali akibat daripada kedaulatan rakyat yang menentukan seseorang berada di dalam kursi kepemimpinan itu melalui kontestasi politik dalam pemilu, maka ketika orang bersedia mendaftarkan diri dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang untuk menyerahkan
begitu banyak dokumen. Mungkin kalau di pasal 169 hanya disebutkan 20, tetapi banyak dokumen lain lagi. Maka seorang yang menyatakan diri untuk ikut dipilih oleh rakyat pemilih yang berdaulat, dia sebenarnya menyatakan kesediaan untuk membuka diri. Dan rakyat sebagai yang memilih, sama dengan orang sudah menjual satu produk di lapangan, semua orang berhak untuk menguji itu, berhak untuk memeriksa. Termasuk kalau seorang atau saya sudah menyatakan diri bersedia untuk ikut calon, semua persyaratan saya itu terbuka bagi pemilih yang berdaulat sebelum diputuskan apakah dia akan dipilih atau tidak. Oleh karena itu semua ketentuan yang disebutkan dalam konstitusi itu menjadi rujukan di dalam semua peraturan-peraturan pelaksanaan dalam undang-undang maupun peraturan yang lain, peraturan KPU. Sehingga oleh karena itu menurut saya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ada di dalam daftar 20 itu yang dikecualikan, terutama mengenai ijazah. Ijazah itu adalah sesuatu yang lumrah. Kalau saya menyatakan diri saya lulusan daripada Fakultas Hukum, saya bersedia untuk dilihat orang kalau saya mau dipilih. Karena itu bagian daripada suatu, katakanlah pernyataan bahwa saya mampu dan pernyataan saya memenuhi syarat. Tetapi rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk melihat, berhak untuk menilai. Benarkah dengan segala aspek itu? Saya kira dengan mudah kalau saya dari sudut konstitusi mengatakan tidak ada alasan untuk menyatakan ijazah itu tidak terbuka. Termasuk semua proses. Karena setiap hasil adalah merupakan diawali dengan proses. Jadi proses akan menentukan hasil, perkuliahan akan menentukan ijazah, itu semua menurut saya terbuka. Tidak ada yang dikecualikan. Demikian pandangan saya yang singkat dari sudut konstitusi. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Pak, kalau melihat, ini kan biar para pihak juga tahu ya, dari latar belakang pendidikan, ini kan sarjana ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian Master LLM-nya dari Harvard Law School Amerika Serikat, lalu Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia, Pak ya. Ini saya melihat dari latar pengalaman jabatannya Hakim Konstitusi, Ketua MK, kemudian Hakim Agung juga ya Pak. Bukan Ketua MK, Bu, Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan Tinggi. Di sini ditulisnya Ketua MK. Ketua Pengadilan Tinggi ya. Nah Pak, berkaitan dengan sengketa hari ini, tadi seperti yang kita ikuti bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon kepada termohon saat ini salinannya sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Tetapi dalam sidang-sidang kemarin kami mengklarifikasi pihak termohon masih memiliki kopi salinan lainnya gitu. Nah, Pak, sejauh mana sebuah dokumen ini ketika sedang disita oleh pihak kepolisian dalam hal ini, kemudian dalam sengketa lainnya, informasi itu kemudian dibutuhkan oleh publik. Gitu. Nah, sejauh mana kemudian informasi tersebut menjadi terbuka atau menjadi dikecualikan? Karena sedang dalam proses sengketa lain yang dalam tanda kutip para pihaknya, baik pelapor terlapornya juga bukan pihak termohon dalam hal ini. Ya, kalau kita melihat bahwa memang juga dikatakan kalau ada satu proses yang sudah dimasuki dalam penyidikan dikatakan tertutup, itu adalah peraturan-peraturan prosedural yang menurut saya tadi sudah saya katakan kalau ada pertentangan dengan undang-undang dasar, setiap orang atau setiap pejabat harus menyampingkan peraturan yang lebih rendah dan merujuk kepada yang lebih tinggi. Hak daripada warga negara sebagai pemegang kedaulatan yang menentukan pemilihan itu tetap boleh untuk memperoleh apa yang dikatakan ijazah itu. Apakah itu aslinya atau salinannya yang disita. Tetapi dia tidak boleh mengganggu satu proses penyidikan yang sedang berlangsung. Pertanyaannya kalau misalnya dimohonkan satu ijazah yang sedang disita, apakah ada gangguan yang timbul daripada permintaan itu terhadap proses penyidikan atau tidak, itu yang akan menentukan apakah dia akan diberikan atau tidak. Tetapi setiap kesempatan ada bahwa itu tidak
mengganggu penyidikan prosesnya, maka ijazah itu sebagai isu pokok tetap bisa dibuka. Artinya menurut Bapak, kalau informasi yang dimohonkan nih semua nih, baik ijazah beserta dokumen-dokumennya berdasarkan Undang-Undang KIP yang leg spesialis dinyatakan sebagai informasi terbuka, kemudian walaupun sedang berperkara di kasus hukum lainnya, tetap bisa diakses oleh publik? Saya berpendapat tetap bisa, karena rujukan saya tadi bahwa dalam konstitusi itu hak daripada warga negara sebagai pemegang kedaulatan yang telah menunjuk yang bersangkutan, memilih yang bersangkutan, dan akibatnya tentu harus dipertanggungjawabkan juga sekarang kalau muncul suatu dugaan bahwa itu tidak benar. Baik, saya persilakan majelis kalau yang ingin digali. Saya beri kesempatan dulu kepada pihak, ini karena ahlinya dari pihak pemohon, saya beri kesempatan kepada pihak termohon dulu, silakan. Jika ada yang ingin digali dari ahli. Baik, terima kasih majelis atas kesempatannya. Yang saya hormati saudara ahli, tadi saudara menyatakan terkait dengan constitutional rights gitu ya, hak yang secara konstitusional, mengalahkan hak dari yang lainnya, artinya itu yang paling tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana saudara ahli menempatkan hak pribadi, karena di dalam konstitusi ada negara, ada rakyatnya. Tidak bisa negara hadir tanpa rakyatnya. Perlindungan terhadap hak-hak rakyat ini sejauh mana? Ya, saya kira konstitusi melindunginya sedemikian rupa dengan seluruh ketentuan yang ada. Tetapi ketika seorang menyatakan dan mendaftar untuk ikut satu kontestasi politik setinggi jabatan presiden, dia telah melepaskan semua itu, bahwa dia menyerahkan dirinya untuk dipilih. Karena memilih itu di dalam satu proses, kita membutuhkan informasi sebelum melakukan satu keputusan apakah kita memihak kepada dia atau kepada pihak yang lain. Kalau dia mau ada suatu informasi yang tertutup, dia tidak akan menyatakan diri untuk ikut serta dalam kontestasi. Jadi begitu dia menyatakan diri ikut di dalam proses politik pemilihan umum, semua hak-hak yang disebutkan tadi itu, hak-haknya secara individu tentang kerahasiaan itu, dia telah pilih untuk dikesampingkan. Karena dia memilih, dia memberikan dirinya kepada rakyat pemilih yang mungkin kalau di Indonesia sekitar 200 juta barangkali. Demikian pendapat saya. Ya, ahli, saya tidak membahas terkait dengan konteks permohonan dan lain-lain. Yang saya mau tanyakan hanya landasan-landasan teori dalam ahli tadi menyampaikan pendapatnya. Sejauh mana hak dari masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang apabila dibenturkan dengan tadi yang ahli bilang constitution right itu? Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa kalau ada pertentangan aturan antara konstitusi dengan yang lebih rendah, setiap kita akan memilih aturan yang lebih tinggi itu dan menyampingkan yang lebih rendah itu. Karena dia di dalam konstitusi dikatakan bahwa pemilihan itu dilakukan berdasarkan kedaulatan rakyat, maka kalau kita bersedia untuk ikut di dalam proses pemilihan, kita melepaskan hak-hak kita yang diatur secara individu atau hak-hak kita yang ada diatur dalam undang-undang. Tetapi kita melepaskan itu karena kita menganggap lebih tinggi kemungkinan kita untuk ikut dalam kontestasi dan keuntungannya dibandingkan dengan keuntungannya kita mempertahankan hak-hak kita secara pribadi untuk ditutup atau tidak dibuka. Saya kira demikian. Baik, ahli, terkait dengan perlindungan data pribadi. Tadi ahli sudah menyatakan terkait dengan apabila ada kepentingan publik, berarti ada undang-undang perlindungan data pribadinya harus dikalahkan oleh adanya hal yang lebih besar seperti itu ya. Tetapi bagaimana dengan adanya pemberian kewajiban negara untuk melindungi hak dari warga negaranya yang dilindungi oleh undang-undang, di mana undang-undang itu berdasarkan juga
mandat dari Undang-Undang Dasar. Di sini ada mandat Undang-Undang Dasar juga, konstitusi, kita tadi berbicara konstitusi, ada negara dan ada rakyatnya. Yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar adalah negaranya juga dengan rakyatnya. Di dalam unsur rakyatnya itu juga ada elemen apa perlindungan-perlindungan yang harus diberikan negara terhadap data dari masyarakatnya. Bagaimana ahli memandang ini? Karena kalau bicara Undang-Undang Dasar, dua-duanya sama-sama dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang Dasar juga. Saya sudah mengemukakan tadi ini adalah persoalan gradasi dan pilihan. Kalau kita sudah menyatakan memilih bahwa kita ikut dalam kontestasi setingkat katakanlah anggota DPR atau presiden, maka itu adalah merupakan pernyataan kita membuka diri bahwa informasi pribadi kita juga dibuka. Karena bagaimana kita melihat rakyat yang berdaulat akan memilih seorang yang misalnya dipersyaratkan tidak boleh dalam keadaan pilot. Itu dalam bisnis tentu merupakan kepentingan tersendiri bagi yang bersangkutan. Tetapi ketika dia sudah mendaftar jadi calon, itu harus dikesampingkan karena ada kepentingan rakyat yang lebih besar yang harus dilindungi, yang menyebabkan aturan itu akan dipinggirkan. Demikian juga meskipun banyak orang berpendapat soal kesehatan tidak bisa dibuka, tetapi saya sebagai pemilih harus bisa meramalkan misalnya seorang calon yang saya pilih bisa bertahan nggak untuk 5 tahun. Sehingga saya memprediksi dari kondisi kesehatannya bahwa dia tidak mampu, sehingga saya tidak memilih orang yang saya maksud tersebut. Saya kira ini sudah sangat lumrah lah. Ini adalah pilihan saja. Oleh karena itu kalau kita memilih ikut, itu konstitusi sudah mengatur. Kalaupun ada dalam undang-undang tadi rumusnya, maka setiap benturan seperti itu, undang-undang atau peraturan yang lebih rendah harus mengalah dan kita merujuk kepada yang lebih tinggi. Saya kira secara umum itu berlaku terhadap semua syarat-syarat atau data pribadi yang lain. Terima kasih ahli. Artinya dapat saya tarik kesimpulan bahwa itu adalah pilihan. Pilihan. Berarti tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik. Ya, dalam pilihan itu tidak terkait ada. Pengenaan dua permasalahan ini. Kita harus menggunakan mata yang mana memang tidak ada undang-undang secara spesifik. Dua aturan ada, tetapi saya memilih. Saya mau dibuka ini kalau saya mau jabatan itu. Karena saya mau katakanlah mempromosikan diri saya kepada rakyat pemilih. Tentu itu adalah risiko-risiko lain yang sudah dipikirkan. Baik, itu kan artinya untuk pejabat yang sedang mau berkontestasi, mau mendaftar begitu ya. Konteks ini saudara ahli letakkan pada posisi seperti itu. Ya. Baik. Ada putusan MK, pertimbangan hakim nomor 151 tahun 2024. Dalam pertimbangannya menyatakan, hakim konstitusi menyatakan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek yang merugikan, sehingga bertentangan dengan asas-asas perlindungan, asas-asas kehatian, dan asas-asas kerahasiaan demi menjaga eksklusivitas kerahasiaan data pribadi. Berikut adalah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan bagaimana negara seharusnya melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Bagaimana tanggapan ahli terhadap pertimbangan tersebut? Saya tidak keberatan dengan itu dan tidak ada masalah tentang itu karena dia tidak diletakkan dalam pemilihan antara kepentingan atau landasan yang bertolak belakang antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Kalau itu memang tidak ada suatu konflik di dalam arti perlindungan, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya umum harus dilindungi. Itu benar. Tetapi kalau itu di dalam posisi misalnya bahwa seorang yang menyatakan diri presiden itu tidak boleh dibuka datanya itu, kalau itu yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak sependapat. Dan itu merupakan suatu acuan yang harus disebutkan dasar pertimbangannya. Pertimbangan saya bahwa hukum dasar dalam konstitusi adalah hukum yang tertinggi. Kalau kita sudah menyatakan memilih itu, ikut dalam seleksi, kita melepaskan hak-hak kita untuk dilindungi dalam apa yang disebutkan MK tersebut. Baik, tadi ada bahasa pertimbangan hakim MK untuk melakukan
perlindungan secara maksimal terhadap data pribadi. Negara wajib memberikan perlindungan secara maksimal. Kira-kira apa yang dimaksud dengan pertimbangan tersebut? Ya, maksimal di dalam artian tingkat atau level dalam undang-undang yang ada tentunya. Tetapi tidak ada dalam benturan suatu kepentingan dengan antara kepentingan dia yang dilindungi di undang-undang untuk semua data pribadi dengan dia melepaskan diri karena dia ikut untuk dalam kontestasi pemilihan presiden yang itu diatur secara lebih umum dalam konstitusi. Tentu saja undang-undang harus mengalah terhadap undang-undang dasar, atau kepentingan dia sudah memilih tadi untuk tunduk bahwa dia boleh untuk dijual atau diperiksa setiap pemilih. Saya kira itu adalah konsekuensi dari kita memasuki suatu pemilihan dan tidak aneh menurut saya. Kalau kita juga sudah dipromosikan satu barang di pasar, kita bisa dong membuka itu meskipun misalnya sampai kepada rumus-rumus kimianya bisa kita buka, saya kira. Ahli, dalam hal apa saja kepentingan data pribadi masyarakat ini bisa dikalahkan oleh kepentingan yang lebih besar yang ahli bilang. Tadi ahli bilang salah satunya kan pemilu, kepentingan pemilu. Selain pemilu, kira-kira kepentingan apa? Saya tidak dapat memberikan secara tepat, tetapi kalau ada kepentingan yang diatur dalam konstitusi, saya kira itu bisa kita katakan sebagai satu landasan. Misalnya kepentingan negara untuk membuka juga, itu merupakan suatu hal yang menyebabkan kalau kepentingan publik itu lebih besar, dia boleh membuka itu kalau itu merupakan hal-hal yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku. Baik, misalkan saya memberikan contoh nih ahli ya. Ada badan hukum publik yang tidak berkaitan dengan pemilu. Apakah wajib tunduk juga dengan kepentingan pemilu yang tadi ahli sampaikan? Saya kira kalau tidak menyangkut kepentingan tadi kontestasi itu tidak masuk di dalam wilayah di mana dia melepaskan hak tadi untuk membuka informasinya, ya boleh saja. Tetapi kalau masih dalam teritorial itu, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tidak bisa dibuka itu. Karena kita sudah menyatakan siap sebagai calon. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Izin saya bertanya Saudara Ahli. Kalau dalam tafsir konstitusi ya, tadi ahli selalu menyampaikan sesuai konstitusi. Seseorang misalnya pernah menjadi pejabat publik, apakah dianggap secara otomatis itu juga melepaskan seluruh hak privasinya termasuk dokumen akademik? Saya kira masih, karena suatu jabatan yang sudah selesai memiliki pertanggungjawaban juga terhadap rakyat pemilih. Ketika pada saat akhirnya dia akan menentukan apakah dia menyatakan kebenaran ketika dia memajukan diri menjadi calon. Tanggung jawab seperti ini itu tentu merupakan bagian dan harus bisa dituntut oleh pemilih karena dia tidak merasa diperdayakan. Bukankah itu sudah akan diverifikasi oleh badan publik lain yang memang punya kewenangan untuk itu? Atau memang kita mengesampingkan semua badan publik yang diciptakan oleh negara ini? Saya tidak mengerti apa yang dikatakan sudah diverifikasi. Kalau masih menjadi persoalan seperti sekarang, tentu itulah menjadi dasar kita untuk memverifikasi seperti apa yang dituntut oleh para pemohon sekarang ini. Yang menjadi persoalan. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika ya suatu badan publiknya kita coba kerucutkan institusi pendidikan, ya, membuka data akademik seorang alumni, tadi saya catut sedikit, karena kepentingan bangsa, ya, tanpa perintah pengadilan yang inkrah, tanpa perintah majelis, apakah badan publik tersebut atau institusi pendidikan tersebut dapat dinilai melanggar amanat konstitusi untuk melindungi data sesuai dengan balik lagi pasal 28G Undang-Undang Dasar 45? Ya, saya akan sampai kepada apa yang dikatakan tafsiran seperti ini, bahwa ketika TAP MPR nomor 6 tahun 2001 mengatakan bahwa kemerosotan bangsa kita terjadi
karena hancurnya etik para pemimpin dan penyelenggara negara, termasuk etik dalam pendidikan dan keilmuan. Itu secara khusus disebutkan di sana. Oleh karena itu saya melihat bahwa dari sudut etik seperti ini, yang menjadi kewajiban termasuk perguruan tinggi terutama, bahwa suatu pernyataan seseorang itu sah menjadi alumninya sendiri, tentu setiap saat harus bisa dipertanggungjawabkan dan diminta pertanggungjawabannya dari perguruan tinggi tersebut, karena masalah kepercayaan terhadap produk daripada satu universitas itu yang bisa diberikan kepada masyarakat menuntut hal seperti itu bisa terjadi. Jadi tidak ada pembalasan yang dikatakan bisa dilakukan apabila sudah memasuki ranah-ranah publik seperti itu. Jadi apakah bisa saya simpulkan bahwa jika ada isu atau hal-hal terkait dengan kepentingan bangsa, undang-undang yang mungkin berkaitan, bisa undang-undang PDP, bisa banyak undang-undang, itu bisa dikesampingkan semua? Saya kira itu rumusnya begitu, bahwa semua produk perundang-undangan harus memiliki landasan validitas dari norma yang lebih tinggi. Yang terakhir itu adalah sesudah undang-undang dasar ada grund norm. Kalau di kita itu, itulah yang disebutkan dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, itu adalah etik berbangsa dan bernegara. Kalau dirasakan pantas secara kejujuran dibuka, harus dibuka. Oke, bagaimana menilai suatu etik yang tadi saudara ahli sampaikan? Pasti bicara etik, ya, bicara multi interpretasi, multi tafsir. Bagaimana untuk menyatukan bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang yang tadi saudara ahli sampaikan menyangkut dengan etik bangsa gitu, yang tadi poin 1 gitu. Kalau kita rumuskan atau kita tafsirkanlah sekarang, etik itu satu kejujuran. Apakah satu kejujuran itu merupakan satu hal yang sulit untuk ditafsirkan? Menurut saya sangat gamblang bahwa etik yang menuntut kejujuran, setiap lulusan juga ketika dia mencari pekerjaan, dia tentu juga harus menyatakan kejujuran bahwa ijazahnya itu benar. Termasuk perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu juga harus bisa dengan etik, dengan kejujuran itu menyatakan ini adalah benar. Saya kira ini menjadi, ya saya juga bekas rektor meskipun di swasta ya, tetapi saya juga melihat bahwa tidak ada proses atau hasil yang tidak bisa diuji dalam proses, dan tidak ada satu kekhawatiran kalau itu dibuka juga ketika berbenturan antara kepentingan si pemilik ijazah dengan kepentingan masyarakat. Ya, ini yang menjadi bukan kegalauan, tapi kalau bicara tadi dari pertanyaan saya dan jawaban saudara ahli, siapa yang berhak untuk menentukan itu? Siapa yang berwenang untuk menentukan itu? Jangan-jangan bahkan masing-masing pihak bisa menentukan wewenang itu. Kan negara jadi kacau kalau seperti itu. Nah, apakah ujungnya kembali lagi perlu adanya putusan pengadilan atau ada putusan majelis untuk memberikan sesuatu produk hukum yang menjadi landasan bagi institusi publik, dalam hal ini institusi pendidikan, untuk menyampaikan suatu dokumen? Itu pertanyaan saya. Ya, kalau di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi kan kita sudah mengenal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi itu, dia memiliki mekanisme tentunya, dan mekanisme itulah yang harus ditempuh barangkali, dan termasuk saat ini sekarang ketika ada benturan pemohon sampai kepada KIP untuk menafsirkan ini. Saya kira itu ada mekanismenya, bukan sembarangan memang, tetapi tidak bisa kita katakan bahwa itu tidak boleh karena alasan kepentingan pribadi. Ya, berarti bisa saya simpulkan persidangan ini salah satu mekanisme. Salah satu mekanisme kalau misalnya ada suatu kebuntuan ketika dimohon informasi publik tersebut terhadap instansi yang mengelola dokumen.
Kalau ada benturan, kita memohon kepada KIP. Nanti diputuskan oleh Akan majelis. diputuskan. Baik, terima kasih. Oke, izin majelis, Ya. ahli. Tadi ahli menjelaskan bagaimana kemudian kan keterbukaan informasi itu suatu hal yang sangat penting, gitu ya. Itu bagian demokrasi dan seterusnya, gitu. Tapi kemudian ya, kalau kemudian kita lihat ya, baik itu undang-undang keterbukaan informasi publik gitu, itu kan memang ya ada dasar konstitusinya di apa ya dalam undang-undang dasar 45 kita. Jadi dikutip kan di bagian menimbangnya itu kan pasal 20, 21, 28 F dan 28J. Sementara gitu ya dalam undang-undang perlindungan data pribadi juga hal yang sama. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi ini juga mengutip itu langsung ya pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 28G gitu. Nah, jadi kan kami melihat ini ya. Jadi kan ini dua hal yang sesungguhnya ini apa ya semuanya dasarnya adalah konstitusi. Semuanya memiliki landasan yang sama, equal gitu. Nah, bagaimana kemudian juga ada tuh orang mengatakan bahwasanya itu undang-undang KIP ini kan spesialis gitu dibandingkan dengan PDP gitu. Nah, sementara gitu kan undang-undang ini spesialis, jadi Dibanding undang-undang perlindungan data pribadi. perlindungan data pribadi gitu ya. Nah, sementara gitu kan tidak ada ya kan dalam konstitusi itu kan tidak ada ya satu pasal pun yang kemudian istilahnya itu kan meninggikan pasal yang lain, atau mungkin kalau kita kan di orang hukum kan kita sering mengatakan bahwasanya KUHD itu kan spesialis dari KUHP. Karena memang ada dasarnya di pasal 1 KUHD mengatakan bahwasanya segala ketentuan yang tidak diatur dalam KUHD kan berlaku ketentuan dalam KUHP gitu kan. Nah, di sini kan tidak ada nih kan gitu ya. Di sini tidak ada kemudian bahwasanya konstitusi mengatakan keterbukaan informasi publik itu lebih tinggi ya atau lebih di atas dibandingkan data-data perlindungan data pribadi. Karena apa? Ini kami perlu penjelasan dari ahli gitu ya. Karena bagaimanapun ya kalau kita lihat kan memang sejarah konstitusi kita itu kan memang mencoba untuk melindungi kan gitu ya Pak, melindungi hak-hak pribadi orang lain gitu ya. Saya masih ingat gitu ya. Jadi perdebatannya waktu itu kan antara Muhammad Yamin gitu ya dengan Muhammad Hatta, bagaimana kemudian Muhammad Hatta kan ingin pasal-pasal perlindungan data pribadi itu kemudian dimasukkan. Nah, jadi kami menangkap gitu ya Bapak bahwasanya ya perlindungan data pribadi, hak-hak pribadi ini juga yang harus dilindungi, tapi tentu saja dengan pembatasan melalui konstitusi. Nah, pembatas melalui konstitusi itu dan kami pun menemukan pembatasan melalui konstitusi itu di Undang-Undang KIP kan juga dikecualikan tuh sepanjang kemudian dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, peraturan yang perundang-undangan lain ini tentu saja bisa saja satu nih misalnya ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan saya tuh membayangkan gitu ya, kan bisa juga tuh Undang-Undang Rahasia Dagang kita bisnis atau Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi saya mohon tanggapan gitu ya dari ahli gitu, apakah betul ya pernyataan bahwasanya ini KIP ini spesialis nih dibanding dengan dengan undang-undang yang lain gitu. Nah, kira-kira itu. Ya, barangkali bisa kita akui itu bahwa ada yang disebutkan lex spesialis. Kalau dia dalam suatu posisi yang sejajar, lex atau aturan yang lebih umum tentu akan dikesampingkan. Tetapi lex spesialis juga taat kepada apa yang disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau seandainya bahwa suatu lex spesialis seperti itu bertentangan juga dengan norma yang menjadi sumbernya harus senantiasa konstitusi, maka dia juga harus mengalah. Kalau kita melihat di sini kedaulatan rakyat dalam demokrasi yang memberikan hak pilih, menempatkan seorang calon itu, dia harus memiliki semua informasi itu.
Jadi batasan yang ada pada seorang calon, kalau dia mau lebih memilih perlindungan data pribadi, dia tidak akan menyatakan kesediaan atau mendaftar jadi calon. Ketika dia menyatakan jadi calon, dia telah melepaskan diri dari hak-hak yang disebutkan tadi, data pribadi tersebut. Oke, ini kalau konteksnya calon pejabat ya. Ini kan kebetulan nih Pak Hali ya, kita kan juga diuji konstitusi kaitannya sifatnya adalah yang umum gitu ya. Umum itu berarti tidak selalu kami kan sebagai institusi publik kan memiliki gitu ya kewajiban bersama undang PDP itu kan mengelola gitu ya, mengelola dan memproses dan mengendalikan data informasi pribadi seseorang gitu. Jadi kalau saya bertanya gini, kira-kira terakhir mungkin Pak. Kan kalau di kami ya, kami kan dalam undang PDP itu kan ada ancaman-ancaman ya, ada ancaman-ancamannya dan jelas tuh ancamannya sifatnya ada administrasi, ada pidana dan juga kemudian perdata gitu. Kira-kira nih gitu ya. Dan kira-kira kalau kami sebagai institusi publik itu, nah apakah dibenarkan ya kalau kemudian nih kami kemudian untuk mengambil gitu ya resiko yang tentu saja ya aman ya bagi posisi institusi kami ketika memang ancaman itu nyata gitu ya. Ada orang yang keberatan ketika kemudian data pribadinya itu diungkap ketika masih ada nih wilayah abu-abu. Karena jujur aja Bapak Ibu semua kita sampai ke sini itu karena memang dalam hal yang sifatnya masih abu-abu. Karena ahli gitu ya, kalau ceritanya sudah clear gitu ya, diberikan kepada penyidik, kami clear sangat jelas memberikan penyidik karena memang ada undang-undangnya. Termasuk nih, di selama ini kemudian UGM dianggap menutupi, tidak, ketika kami diminta kemudian memberikan kepada Komisi Informasi Publik itu dengan senang hati kami lihatkan ya kepada Bapak Ibu semua nih. Tapi ini ketika kemudian kami nih perlu menguji kaitan dengan legalitas kepentingan seseorang gitu sampai kemudian kami proses ini itu apakah termasuk dalam konteks kami sudah hati-hati menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang PDP untuk berhati-hati menjaga informasi data pribadi seseorang. Kebetulan bagi kami Pak Jokowi itu adalah sebagai alumni bukan sebagai pejabat publik karena nggak ada ya Bapak Jokowi itu kemudian pejabat publik di sana. Kira-kira bagaimana tanggapan ahli? Ya, saya kira kalau kita melihat apa yang dikemukakan ini tentu adalah satu tugas daripada seorang organisasi atau badan publik untuk melindungi itu. Tetapi ketika ada permohonan yang menyatakan itu berbeda pendapat dan kemudian dengan satu sikap yang terbuka dari pejabat publiknya, dia harus memberikan pertimbangan itu di dalam penolakan seperti itu sehingga inilah yang kemudian akan diuji di dalam seperti ini di Komisi Informasi Publik dan kemudian ada kekhawatiran Anda bahwa Anda akan ada sanksi hukum karena membuka itu tentu kita memintakan juga dalam perintah hakim atau Komisi Informasi Publik bahwa itu akan dibuka, tentu itu melepaskan pejabat publik yang menjaga informasi itu dari akibat seperti itu. Oleh karena itu tidak ada alasan kita mengatakan bahwa karena adanya pertentangan kepentingan. Itu adalah suatu proses yang terjadi di dalam semua permintaan informasi itu dan kemudian sudah ada ranah di mana semua pihak atau ada organ yang akan menentukan apakah Anda bisa dilepaskan dari konsekuensi hukum seperti itu kalau menyerahkan dokumen tersebut. Cukup? Baik. Ada lagi? Silakan. Terima kasih atas penjelasannya saudara ahli. Satu pertanyaan terakhir dari kami mungkin ya. Tadi ahli menyatakan bahwa ini harus ada pembedanya kalau dia adalah seorang calon gitu ya. Saya ingin ahli untuk bisa melihat studi kasus ini benar atau tidak gitu ya. Apabila ada suatu institusi pendidikan mendapatkan permohonan bukan terhadap calon, mahasiswa alumni biasa saja
Tetapi di dalam pertimbangannya, kita berikan pertimbangannya, ditolak. Kita tolak karena di situ ada undang-undang pelindungan data pribadi, kita tidak bisa berikan. Gitu ya. Bukan terhadap calon. Apakah langkah tersebut sudah benar atau tidak? Saya tidak menentukan secara kasuistis seperti ini pertimbangannya, tetapi yang menjadi rumus utama adalah soal kepentingan publiknya. Kalau bisa diberikan landasan, bisa dikesampingkan dengan apa yang disebutkan kepentingan pribadi, saya kira pejabat publiknya bisa bisa dibenarkan. Tetapi kalau tidak ada pertimbangan seperti itu, tentu itu menjadi persoalan utama. Karena ini kasus, saya kira tidak begitu mendalam saya akan memasuki, karena itu membutuhkan lagi banyak informasi yang menyangkut apa yang menjadi pertimbangan seseorang untuk memutuskan itu. Saya kira kasus seperti ini tidak bisa secara general. Artinya biar keterangan ahli tidak saling kontradiktif satu dengan yang lainnya. Tadi ahli menyatakan bahwa hanya apabila dia seorang calon. Nah, diposisikan. Dan saya tidak mengatakan hanya. Kalau dia sudah menyatakan diri calon. Kalau dia hanya menyatakan diri calon. Sudah menyatakan diri, sudah bukan menyatakan hanya. diri sebagai calon. Bahwa kalau misalkan di dalam permohonan tersebut tidak ada informasi tersebut, tidak ada data tersebut, bahwa itu hanya terkait dengan alumni saja, apakah langkah tidak diberikannya data tersebut dengan pertimbangan perlindungan data pribadi sudah tepat atau belum? Saya kira saya tidak juga bisa memberikan pendapat umum seperti itu. Tentu saja banyak lagi masalah tadi yang disebutkan bahwa dia tidak menjadi calon, tetapi apa kepentingan publik yang lain yang menjadi kepentingan pemohon itu tentu harus dipertimbangkan juga kepada pejabat publik yang menyimpan data-data itu. Jadi siapa penengah yang memberikan kesahihan bahwa ini adalah kepentingan publik atau tidak? Saya kira di dalam mekanisme apa yang dikatakan Undang-Undang KIP sudah jelas betul itu, bahwa pemohon bisa ditolak kalau ada argumennya dan dasarnya, tetapi mereka juga bisa menguji pendapat Anda kepada kantor KIP. Clear. Terima kasih ahli. Ya, baik, Pak Dokter, tadi kalau kita bicara lex spesialis, ini kan hukum khusus ya, di mana kalau ada dua aturan yang bertentangan, maka hukum khusus atau lex spesialis ini akan menyampingkan aturan umum yang berlaku pada umumnya. Nah, kalau kita bicara di Undang-Undang KIP, itu di pasal 17, itu dengan jelas memang menyebutkan, di pasal 17 huruf H, itu mengatakan bahwa, pertama, yang nomor 4-nya, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Dan yang poin 5-nya, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi, kemudian kita melihat di pasal 18-nya, itu di ayat 2 huruf B mengatakan bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf H yang tadi yang saya bacakan itu, jika pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Nah, berkaitan dengan hal ini dalam perspektif hukum, bagaimana prinsip keseimbangan antara hak publik atas informasi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. Ini karena ada undang-undang PDP juga, Pak. Ya, saya kira dari aturan yang sudah disebutkan itu tadi, kepentingan publik itu tentu memiliki bobot yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi untuk mempertahankan data pribadinya ini. Kepentingan publik adalah kepentingan yang lebih umum di dalam skalanya saja. Tentu kita sudah bisa memahami bahwa kepentingan pribadi tidak selalu akan bisa dalam hal kerahasiaan seperti itu bisa mengenyampingkan seperti yang disebutkan tadi sebagai lex spesialis. Karena pastilah bahwa hak-hak ajasi seseorang yang dilindungi itu tunduk kepada hak ajasi yang lebih besar, terutama sekali kalau kita berbicara tadi gradasi peraturan perundang-undangan yang diatur dalam konstitusi akan menyebabkan semua itu akan dikesampingkan.
Tetapi kalau betul ada satu lex spesialis, itu membutuhkan satu rumusan tersendiri. Apakah betul dibanding dengan lex generalis ini, dia lex spesialis? Itu adalah suatu spesifikasi tersendiri yang tidak bisa secara general, tetapi dia kasus per kasus. Terima kasih Bu Ketua. Saya tadi dengar pihak termohon menarik tuh ada apa tadi dialog antara M. Yasin dan Bung Hatta soal data pribadi itu maksudnya gimana pihak termohon? Ini menarik nih buat kajian akademik baru. Izin ya mungkin sedikit yang saya pahami gitu Prof kaitan dengan cikal bakal konstitusi kita gitu kan. Kan memang pada saat itu kan setahu saya Prof mungkin nanti Prof. Enggak ke majelis saja saya soalnya ingin tahu tadi. Kesini, menarik. Jadi interpretasinya. Dulu itu kan memang konstitusi kita itu kan sifatnya kan sangat sangat nasionalis lah gitu ya. Artinya kemudian kan memang semuanya diatur oleh negara. Nah, dan ini kemudian kan oleh oleh Bung Hatta kan bukan dikritik ya, kemudian kan perdebatan ideologisnya. Bagaimana kemudian Bung Hatta juga mengatur bahwasanya perlindungan hak-hak yang bersifat pribadi itu penting. Karena bagaimanapun dalam pandang Bung Hatta itu yang memiliki peluang untuk kemudian melakukan pelanggaran itu adalah negara gitu ya, bukan kemudian warga masyarakat. Sehingga kemudian maka muncullah pasal-pasal kemudian melindungi hak-hak asasi yang bersifatnya pribadi terhadap rakyat. Dan saya gitu ya menganggap bahwasanya ya perlindungan data pribadi ini ya bagian dari hak asasi manusia yang juga gitu ya, yang juga itu kemudian dilindungi secara konstitusi ya, yang tadi saya sampaikan. Kalau undang KIP tadi itu merujuk pada pasal 20, 21, 28F, 28J, betul gitu ya. Tapi ya sama, undang-undang perlindungan pribadi pasal itu juga merujuk yang sama, pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28G gitu. Jadi ini kan memang ada nih, memang harus ada kemudian titik temu antara kepentingan informasi pribadi, kepentingan publik yang itu ya bagian dari demokrasi dan seterusnya, tapi juga ada nih ya kepentingan pribadi yang juga sama-sama dilindungi oleh konstitusi gitu ya. Dan tadi saya sampaikan, dan kebetulan kan dalam undang KIP pun gitu ya memberikan itu peluang kalau seandainya itu diatur oleh undang-undang sifatnya khusus, itu kan jadi dikecualikan dengan pasal 4 itu kan. Ada misalnya kepentingan rahasia dagang kayak termasuk perlindungan data pribadi dan seterusnya. Dan kami gitu ya dalam posisi ini udah Pak. Okay. Saya sebenarnya kalau soal posisi kan diperkenan ya setiap pihak diperkenan. Cuma karena ada dua tokoh sejarah itu kan saya memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan maksud dialog imajinernya seperti apa. Karena jangan sampai nanti terjadi, kalau di istilah akademik itu anachronic interpretation. Jadi ada error attributing terhadap satu fase sejarah tertentu. Karena kita tahu perlindungan data pribadi itu kan baru ada di Eropa abad 19. Itu kan terjadi dialog itu di abad yang berbeda. Jadi ya silakan kalau mau didengar kan. Nah saya mau pendalaman ke ahli. Ini kita sudah tidak perlu buka soal undang-undang KIP-nya. Coba Bapak memberikan pandangan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 itu pasal 15. Mungkin Bapak tidak memegang ini, saya izin membantu Pak Doktor. Ini ada pasal 15 soal pengecualian hak-hak subjek data pribadi. Jadi kalau di Undang-Undang KIP ada pengecualian dari keterbukaan, berarti dia merahasiakan jadinya kalau bahasa umumnya. Kalau di Undang-Undang 27 2022 ada pengecualian dari perlindungan data pribadi. Itu di pasal 15, berarti dia membuka. Menurut Bapak, ini ada izin Pak Dokter ada 5. Menurut Bapak
dari argumen Bapak itu yang masuk ke konteks register Aquo itu di yang mana? Atau tidak ada sama sekali alasan untuk mengecualikan subjek data pribadi ini? Satu, kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, Hankam yang pertama. Yang kedua, Gakum, kepentingan proses penegakan hukum. Yang ketiga, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Yang keempat atau D di sini, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Atau yang kelima, atau di sini E sekaligus terakhir adalah kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Jadi kalau pandangan Pak Dokter, apakah ada satu atau lebih di antara 5 klausul pengecualiannya, atau tidak ada sama sekali? Kalau ada mungkin di bagian yang mana? Saya kira kalau kita melihat itu sebenarnya yang paling menonjol sudah itu yang harus dikecualikan, pertahanan keamanan itu pastilah. Enggak, maksudnya dalam konteks register Aquo, soal yang kita bahas, itu masuk pengecualian kategori yang mana menurut Bapak? Ya itu tadi pengecualian, tentu kalau menyangkut data-data yang menyangkut ada keterkaitan dengan soal-soal keamanan. Itu nah, yang saya salinan ini Pak, salinan ijazah ini. Saya tidak melihat ada yang bisa kita katakan nih, kalau salinan ijazah ya. Tidak ada kaitan sama yang 5 ini. Tidak ada kaitan. Berarti harus dilindungi. Harus terbuka. Bapak paham nggak ininya? Saya tidak mengerti. Berarti harus dilindungi. Tidak ada yang dilindungi dari data-data ijazah ya, kan ini Pak. dengan alasan yang disebutkan undang-undang Saya itu. kan mencoba menjadi bagian kontinum apa yang didalami oleh pihak termohon tadi ya. Basisnya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Pasal 15 yang jadi alasan dibuka data pribadi itu cuma ada 5 Pak. Di luar ini nggak boleh. Nah 5 itu kalau alasannya kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Kedua, kepentingan proses penegakan hukum. Yang tadi pihak terkait kita hadirkan juga, Polda membuka karena beliau atau mereka instansi yang mengambil data pribadi dalam rangka kepentingan yang nomor B ini, ya kan? Oke. Yang ketiga, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Yang keempat, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Kelima, kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Menurut Bapak ada nggak satu di antara 5 ini yang jadi alasan kita boleh ngebuka data pribadi dengan persepsi bahwa ijazah dan rangkaiannya bagian dari subjek data pribadi? Mungkin saya akan merubah saya punya statement ya, bahwa alasan-alasan yang disebutkan dalam 5 itu tidak merupakan sesuatu yang relevan dengan apakah ijazah itu akan dibuka atau tidak data-datanya, meskipun menyangkut data pribadi. Karena menurut saya tadi yang kepentingan umum yang lebih tinggi tadi. Kepentingan umum itu C Pak? Kepentingan pemilihan umum di mana rakyat yang menentukan pilihan itu harus mengetahui informasi sebelum dia menusuk. Ya, oke. Saya izin mendalami konteksnya yang ini ya. Saya pegang mau basis teks aja, meskipun pakai konteks juga. Jadi menurut Bapak, alasan pemilihan umum itu ada yang masuk tidak ke dalam ABCDE ini? Gitu. Menurut Bapak, apakah dia masuk ke misalnya tadi? Kalau secara teks kan mirip dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, atau dia hal yang berbeda dari poin C? Mungkin latar belakang kita agak berbeda sehingga rumusan yang dipakai saya tidak bisa menangkap secara cepat. Tetapi kalau dikatakan bahwa data pribadi itu dilindungi, saya mengatakan tadi kalau ada kepentingan yang lebih tinggi itu bisa menyebabkan dia bisa dibuka seluruhnya. Kalau itu masuk kategori yang Bapak Hakim sebutkan, ya itu menjadi suatu alasan. Tetapi saya tadi mengatakan di dalam konstitusi kedaulatan rakyat sebagai sesuatu yang tertinggi,
untuk mentransfer kekuasaan sebagai presiden itu ada pada rakyat, maka informasi sebelum melakukan keputusan itu, semua data yang sudah disebutkan itu bisa dibuka dan tidak ada menurut saya yang dikecualikan. Itu adalah pilihan dia. Kalau dia sudah tanda tangan mendaftar, itu pilihan dia, lepaskan semua. Oke, baik, makasih. Izin majelis Ya. untuk menyampaikan terkait tadi pasal 15 di penjelasan pasal 15 Undang-Undang PDP terkait dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Ini saya penjelasannya saya baca. Yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kira-kira itu. Ya, oke. Cukup? Berarti sifatnya limitatif, Limitatif, ya. terbatas. Jadi ini betul. Nah itu Pak maksudnya. Jadi anggaplah kemudian yang bisa menjadi alasan membuka subjek data pribadi itu hanya pasal 15 tadi Pak. Nah menurut Bapak, apakah Bapak punya tafsiran, interpretasi terhadap 5 poin tadi? Atau Bapak berargumen sesuatu yang tidak punya pijakan ya undang-undang PDP? Saya mau lihat pandangan Bapak. Kalau misalnya Bapak cuma punya satu tools hukum nih, tools regulasi, cuma undang-undang PDP, nggak ada undang-undang KIP, nggak boleh naik ke atas segala. Apakah argumen Bapak yang tadi sudah dijelaskan, itu ada pijakan interpretasinya di antara yang 5 tadi, menurut Bapak? Saya pikir saya sudah menjelaskan tadi, tidak ada semua undang-undang ini kalau tidak ada suatu amanat atau apa yang harus dijabarkan di dalam konstitusi. Landasan semua validitas norma ini adalah undang-undang dasar sebagai yang tertinggi. Kalau itu diatur di situ bertentangan dengan apa yang menjadi aturan di dalam konstitusi, saya kira itu tidak memiliki. Saya paham Pak, kalau soal penjelasan substansi Bapak saya paham. Saya sedang melihat interpretasi Bapak. Anggaplah bahasa lain dari pasal 15 tadi, 5 poin tadi itu adalah sesuatu yang lebih tinggi urgensinya, sehingga mereka menjabarkan kepentingan itu di 5 poin tadi. Ada nggak Pak yang masuk dari 5 tadi, menurut Bapak? Yang masuk ke mana? Yang 5, pengecualian dari perlindungan data pribadi. Kan cuma ada Hankam, Gakum, Umum, terus soal apa tadi, keuangan ya, dan penyelenggaraan negara gitu ya. Ada nggak? Apakah dalam pemilihan tidak masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan? Nah Bapak ini kan hadir sebagai pakar nih Pak. Pakar itu kan. Saya mungkin tidak memahami pertanyaan yang diajukan karena mungkin background kita berbeda. Yaitu saya maunya diajukan pertanyaan karena saya adalah melihat dari konstitusi. Tentu saya sudah menyatakan titik tolak saya. Dia merupakan landasan. Semua yang tidak cocok dengan itu harus dikesampingkan. Ya, jadi kita bukan lihat kepakaran Bapak secara statik ya. Kalau tadi kan sudah dibacakan oleh pihak termohon yang dimaksud kepentingan umum ya sesuai dengan teks sudah ada batasannya. Menurut Bapak punya interpretasi lain nggak? Kan Bapak pakar nih. Saya mengatakan di dalam kepentingan umum itu. Konstitusi. Kalau kepentingan umum itu merupakan sesuatu hal yang diatur dalam konstitusi, termasuk pemilihan umum, itu merupakan satu dasar juga. Oke, berarti menurut Bapak, yang argumen Bapak tadi, itu masuknya ke yang C, kepentingan umum? Ya saya kira kepentingan umum. Oke, makasih. Baik, saya saya tertarik Pak Dokter. Saya mau bertanya Pak. Ini mungkin kalau berhubungan langsung tidak ya. Seandainya seorang pejabat publik saat ini tidak menjadi pejabat publik lagi ya. Lalu dimintakan dokumen terkait data pribadinya tetapi ketika berhubungan dia pada saat ya
proses seleksi pejabat publik. Bagaimana menurut saksi dalam hal ini? Apakah tetap diperkenankan diberikan? Tapi kaitannya memang pada saat proses. Tapi saat sekarang dia mengatakan tidak berkenan karena dia posisinya merasa sudah selesai pejabat publik itu. Jadi ada satu ungkapan, saya kira baru kita baca itu dalam perdebatan di Kongres di Amerika, fact matters. Fakta itu penting karena itu akan membuka semua kebenaran dari kegelapan. Oleh karena itu supaya pejabat publik yang sudah lewat memerlukan suatu kejelasan apakah dia melakukan kalau saya katakan tipu daya untuk memperoleh suara kita, itu penting dan harus dibuka. Karena pertanggungjawaban berikut, keputusan kebijakan publik akan bisa diukur dari situ. Kalau di dalam pidana kita mengatakan hal-hal yang memberatkan. Iya. Jadi apa yang menjadi data-data itu akan tetap menjadi penting karena ada kemungkinan kita diperdayakan ketika diberikan satu data dan kita memilih, kita terperangkap. Tetapi dari sudut kepentingan publik yang lain bahwa akan membuka apakah keputusan kebijakan juga seragam dengan prinsip atau keadaan itu. Itu akan menjadi kepentingan seluruh rakyat, terutama keputusan-keputusan yang menimbulkan kerugian. Ya, artinya menurut pendapat ahli bahwa itu tetap harus bisa dibuka gitu. Harus. Meskipun saat ini dia bukan pejabat publik. Ya, saya kira jelas pendapat saya. Saya balik nih. Menurut ahli, ketika seorang pejabat publik ya dimintakan data yang berkaitan dengan data dia belum pada saat dia pejabat publik, itu menurut ahli bagaimana? Saya kira kalau dia tidak relevan dengan apa yang saya katakan tadi, suatu data untuk menentukan pilihan kepada dia, saya kira itu agak berbeda. Berbeda. Ini contoh begini saja, misalnya proses seleksi dia untuk pejabat publik dibutuhkan data A, B, C, D, ya. Tetapi yang dimintakan mungkin tidak A, B, C, D karena hal lain, poin lain. Tetapi memang katanya dengan data pribadi. Tetapi data pribadi itu sangat jauh kaitannya dengan posisi dia sebagai pejabat publik. Artinya contohnya, maaf nih, kalau dimintakan mengenai ini kebetulan kalau terkait kita andaikan yang lain lah Pak. Jadi data dia mengenai keikutsertaan dalam suatu organisasi, padahal kan itu waktu dia menjadi organisasi dan sekarang sudah tidak menjadi organisasi lagi. Nah itu dimintakan, apakah tetap bisa dikasih? Saya kira ukurannya nanti akan berada apa yang saya katakan tadi, apa yang disebutkan tadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ukurannya akan ke sana. Tetapi kalau yang dikatakan pada waktu dia menjabat dan sebelum menjabat, itu adalah apa yang kita katakan tadi, dia membuka seluruh historinya itu secara terbuka kepada mereka yang berkuasa untuk menentukan pilihan. Baik, terima kasih saksi. Terima kasih ahli. Cukup ketua. Ya silakan memohon. Baik, terima kasih sekali Pak Maulana Sihaan. Bapak telah di forum ini telah memberikan satu pencerahan ya. Saya membayangkan ketika saya kuliah dulu semester 1, ini adalah satu kuliah politik 101, 2 SKS. Bagaimana memahami konstitusi antara hak rakyat dengan fungsi negara. Nah, ada 3 pertanyaan saya nanti ya. Dan sedikit komentar pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan dari UGM menurut saya itu sangat basic sekali ya. Teman-teman di UGM menanyakan sesuatu yang obvious, yang sudah jelas karena pengantar dari Pak Maurara tadi sudah sangat jelas. Dan misalnya gini, asumsi dari teman-teman UGM itu menganggap Jokowi itu rakyat biasa sehingga harus ditutup. Padahal kan jelas uraian Pak Maurara, Jokowi itu pejabat publik yang gugur
semua ketentuan perlindungan pribadinya karena dia pejabat publik. Oke, pertanyaan pertama saya. Majelis, ini kan menghadirkan ahli. Dalam Ya. keterangan ahli ini kita tidak spesifik membahas suatu perkara, karena itu melanggar dari hukum acara. Jadi tidak ada kami membahas nama tertentu, tetapi hanya perandaian saja. Mohon bisa ditertibkan terkait dengan tanya jawab ini agar tidak spesifik masuk dalam perkara. Terima kasih. Ya, tapi kan keterangan ahli ini yang kita minta memang terkait khusus ijazah Jokowi. Jadi kalau kita bicara secara umum, masyarakat umum, ya informasinya dikecualikan, kita nggak akan bahas. Tapi karena beliau adalah mantan presiden yang kebetulan informasinya diminta, maka kita menghadirkan ahli memang karena secara spesifik. Ya, betul. Dengan Tetapi posisi beliau. ahli dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangan secara umum menurut keahliannya. Ya, betul. Artinya bukan betul. terkait dengan fakta-fakta orang atau nama, tetapi adalah keahliannya di bidang hukum tersebut. Demikian. Ya, Terima kasih. Jadi tidak pejabat publik ya, kita Ya. menyebutnya pejabat publik ya. Enggak, saya jelas ya. Jadi mempresentasikan apakah Jokowi itu rakyat biasa atau pejabat publik ya. Udah, nggak usah kita lanjutkan Ya. soal itu. Itu jelas menurut saya. Pertanyaan saya pertama, Pak. Lazim dan wajarkah kami pemohon mewakili rakyat? Kami memang rakyat, tidak ada pejabat di antara kami ini. Harus memohon-mohon, harus menghibah-hibah kepada UGM atau kepada polisi, kepada KPU agar bisa memberikan salinan ijazah. Pertanyaan pertama. Seperti yang sekarang kita sidang keempat KP ini, dan kami belum mendapatkan itu semua karena kalaupun yang kami dapatkan disensor. Pertanyaan kedua, tadi penjelasan dari Pak Maulana Sihaan, seharusnya semuanya terbuka dan tidak ada yang dikecualikan kalau menyangkut orang yang ada di jabatan publik. Bahkan setahu saya memang termasuk kekayaan, karena kan ada LKHPN harus disampaikan, termasuk kesehatan. Ketika orang mencalonkan ingin jadi presiden, kan kita perlu tahu, tadi Bapak saya garis bawahi, harus tahu apakah dia menderita kanker stadium 4 atau tidak. Itu untuk orang biasa memang dikecualikan, Ibu Ketua. Tapi untuk pejabat publik, rakyat harus tahu apakah calon pemimpin pejabat publik kita ini betul-betul sehat untuk menduduki jabatannya. Nah itu tadi, itu sangat clear. Nah itu pertanyaan kedua. Oke, boleh dua itu dijawab biar. Silakan Pak. Ya, yang pertama saja saya sudah lupa bisa. Karena Oke, saya ulangi. Satu-satu aja, satu-satu. Ya, pertanyaannya gini aja Pak. Saya ingin pendek-pendek saja. Lazimkah sidang ini misalnya hanya untuk sesuatu yang jelas, kami rakyat pemohon ingin mendapatkan salinan ijazah dan dokumen-dokumen yang bersifat perlu diketahui rakyat sampai harus disidangkan ini? saya kira nggak lazim lah. Itu biasa saja saya kira. Kalau orang memiliki satu kepentingan umum saja, perguruan tinggi boleh membuka itu ijazah kalau saya ya. Tapi data-data yang lain ya boleh ditutup misalnya. Tetapi kalau dia lulusan Universitas Gadjah Mada atau tidak, itu ini dia Pak gitu. Seharusnya begitu menurut saya. Ya. Karena dia akan melindungi kepentingan publik juga kalau ada yang mengaku dia memiliki ijazah UGM tetapi tidak benar. Ya. Pertanyaan kedua, kami sampai saat ini sidang kelima kepada UGM meminta 20 dokumen sebenarnya. Tapi blessing in disguise, ternyata ada 505 dokumen yang diserahkan UGM ke Polda Metro Jaya, yang bahkan saya ingat persis Ibu majelis juga mengingatkan ngapain menyampaikan 505 itu. Tapi pertanyaan saya begini, jika pernyataan Pak Maurarar tadi sebagai ahli, sebagai mantan hakim, jika seharusnya semua terbuka, apakah lazim UGM sama sekali tidak mau memberikan 20 dokumen yang kami mohon? Sama sekali. Kami hanya mendapatkan satu dari UGM itu tadi, berita acara penyerahan dokumen ke Polda. Itu pun disensor. Ya, itu pertanyaan kedua. Jawab dulu. Lazim atau tidak? Kalau saya sebagai bekas rektor, kalau ada kepentingan publik seperti itu tidak lazim menurut saya. Ya, baik. Cukup Pak. Nah, yang ketiga terakhir.
kesan saya ini sambil mengomentari boleh dong pertanyaan UGM. UGM terkesan ingin membenturkan hal yang sangat elementer soal hak individu masyarakat rakyat dengan posisi negara. Ya. Kami punya kesan UGM benar-benar ingin memproteksi sehingga mengesankan subjek yang dimaksud Jokowi itu adalah rakyat, padahal jelas-jelas dia adalah pejabat publik. Apakah itu karena mungkin alumninya atau tidak, kita nggak tahu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika sebagai institusi pendidikan yang kaliber, yang kredibel, apakah mestinya kan tahu bahwa persoalan ijazah palsu itu menjadi problem di Indonesia sejak pemilu reformasi ini sejak awal 2015. Jadi apakah mestinya UGM sebagai perguruan tinggi itu membantu rakyat Indonesia kalau orientasinya rakyat untuk memperjelas ini ketika supposedly salah satu alumninya sedang dipertanyakan oleh rakyat soal otentitas ijazahnya. Terima kasih. Ya, dari sudut kepentingan lembaganya sendiri, ya harus wajib sebenarnya. Tapi juga saya singkat saja, mudah-mudahan dari pihak universitas memperhatikan perkembangan baru di dalam KUH pidana yang memberikan pemberatan terhadap apa yang menjadi masalah pemberian pengeluaran ijazah palsu itu kalau ada keterlibatan dari lembaga. Ini barangkali diperhatikan pasal 272 KUHP yang baru. Itu merupakan perkembangan terbaru dari apa yang terjadi dalam KUHP lama. Saya kurang tahu apakah DPR ketika berbicara dan menghasilkan norma yang khusus ini telah berbicara tentang apa yang kita bicarakan ini. Sehingga muncul suatu kepentingan ini. Ini barangkali suatu seruan saja. Karena kita tentu sangat mencintai lembaga UGM itu. Yang sejak proklamasi 3 universitas atau 2-3 universitas merupakan modal dalam pembangunan intelektual Indonesia. Ada lagi? Ya, silakan. Pak, satu kali aja. Mengenai status dokumen akademik untuk jabatan publik. Apakah dokumen akademik seperti KHS, ijazah, transkrip, nilai bukti yudisium, dan lain-lain, skripsi, tetap dapat dikategorikan sebagai data pribadi murni apabila telah digunakan sebagai syarat administrasi pengisian jabatan publik? Saya kira tidak lagi karena semua pejabat publik di situ sudah melihatnya, membacanya, dan bahkan kadang-kadang juga dibahas apakah betul dia misalnya asli atau tidak. Itu tentu merupakan satu indikator, tidak lagi bisa ada batasan. Jadi bukan syarat lagi ya untuk tidak syarat lagi. Terima kasih itu aja. Silakan. Kualitas demokrasi kita. Itu sepahaman saya. Jadi salah satu pilar yang menopang demokrasi itu adalah perguruan tinggi gitu ya. Dalam kaitan kasus ini maka kemudian saya ingin bertanya ke ahli sebenarnya sederhana. Sebagai institusi dari bagian penopang pilar demokrasi itu, apakah sebenarnya itu lazim atau pantas kita bersidang seperti ini? Karena ini kan sebenarnya ada dua rezim yang bertentangan. Rezim ketertutupan dan rezim keterbukaan. Itu pertama gitu ya. Yang kedua, atau satu-satu dulu. Ya, itu. Sebagai mantan rektor nih gitu ya. Sebagai ini. Ya, saya kira kita misinya sudah jelas betul. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah misi konstitusi, apalagi terhadap universitas yang secara institusional memang bertugas untuk itu. Saya kira sudah bisa dipahami apa yang harus dilakukan. Ya, makasih. Ini masih berkaitan sebenarnya dari yang kasus setiap.
karena pemilu itu kan sebenarnya adalah sebuah referendum di mana publik untuk bisa mengevaluasi sekaligus menentukan pemimpinnya ke depan. Karena tujuannya supaya dia sejahtera. Itu adalah esensi dari pemilu itu. Maka kemudian publik masyarakat yang punya hak pilih, dia harus tahu kualifikasi yang akan nanti memimpin kita. Kan di situ prinsip dasarnya gitu ya. Maka bagi saya sebenarnya sebagai rakyat, prasyarat dokumen ijazah itu bukan sekedar prosedur formil saja. Saya harus tahu bahwa dia memiliki kualifikasi dan termasuk nilainya di dalam itu. Kan di situ posisinya gitu ya. Maka dalam kerangka sebagai perguruan tinggi sebenarnya untuk bagian dari penopang demokrasi tadi, sejatinya pada pemahaman saya ini nanti diklarifikasi ahli gitu ya. Sejatinya dia ikut bagian yang berkontribusi kepada publik untuk menyatakan, menginformasikan serta-merta kualifikasi yang calon itu mahasiswanya gitu loh. Kalau dia betul mahasiswanya, maka dia serta-merta akan memberikan. Tidak justru bagian yang menutupi gitu posisinya. Karena publik punya hak untuk tahu kualifikasi calon kandidatnya sejak dari awal. Nah itu konteks di situ. Ya tentu itu dengan satu kata bisa kita katakan lembaga yang menganggap dia alumnusnya tentu itu merupakan satu kebanggaan tersendiri. Dan bagi satu bangsa yang besar seperti Indonesia, satu lembaga yang berhasil menelurkan seorang pemimpin sekali berpresiden di tengah-tengah bangsa yang besar seperti ini, saya itu sebagai satu kebanggaan tentu tidak ada yang harus ditutupi. Sama dengan kita melihat bahwa Bung Karno adalah alumnus daripada Hochschule Technische School atau ITB. Kalau misalnya ada satu pihak atau yang sudah diajukan sebagai tersangka dalam pencemaran, prinsip fairness itu adalah tentu ada yang disebutkan kebalikannya itu. Bahwa ketika di dalam proses yang saya baca, kalau itu benar, di persidangan peradilan yang lain, bahwa foto dari yang tercantum dalam ijazah beliau itu bukan dia, itu berarti dugaan atau sangkaan adanya penggunaan ijazah palsu di dalam memperoleh jabatan, itu merupakan tindak pidana yang harus sudah diproses sehingga sebagai counterbalance daripada apa yang dikatakan pencemaran, maka berbeda dengan apa yang dalam kasus yang saya sebutkan peradilan sesat, perkara Bambang siapa itu? Gus Dur. Ketika ijazah itu tidak ditunjukkan, tidak ada yang disebutkan pencemaran. Saya selalu berikan satu contoh. Yap Tiam Hin tahun 65 diadili ketika dia dituduh mencemarkan nama 2 pejabat. Ketika dakwaan dibacakan, meskipun itu bukan sesuatu yang harus menjadi bagian hukumnya, Yap Tiam Hin bertanya, apakah benar kedua pejabat ini memiliki nama baik yang saya cemarkan? Pertanyaan itu tidak relevan. Tetapi artinya beban pembuktian itu sama antara apa yang dikatakan pelapor atau terdakwa dengan penuntut umum. Oleh karena itu dalam soal ini ketika ada counterbalance yang saya maksud, bahwa ada dugaan menggunakan ijazah yang tidak benar untuk mengajukan satu jabatan, itu sudah tindak pidana yang dengan sendirinya secara balance dengan proses penyidikan terhadap yang disebutkan mencemarkan nama baik karena alasan ijazah itu. Jadi di sini yang menjadi persoalan. Kalau ini pihak penyidik Polri secara balance dua-duanya, dugaan saya tidak perlu laporan ini kan, dari perdebatan di seluruh udara yang terjadi sudah ada dugaan itu, maka keadilan menuntut itu secara sama harus diproses. Saya kira ini jalan keluar ada untuk lagi? bisa keluar dari. Terima kasih Bapak Ali.
tadi juga sudah mendengar perdebatan kami dengan KPU, di mana KPU menyatakan tidak melakukan verifikasi faktual. Dan ini adalah mungkin sumber masalah yang besar menyangkut penggunaan ijazah palsu di berbagai pemilihan pilkada sampai dengan pilpres. Dan kami ini adalah salah satu yang mencoba melakukan apa yang tidak dilakukan oleh KPU, verifikasi faktual, bahwa ijazah itu harus diverifikasi ke sumber yang mengeluarkannya. Dan satu lagi, ternyata UGM tidak mempunyai bukti adanya permintaan legalisasi dari yang bersangkutan. Padahal kami sudah menerima 3 bukti dari KPU bahwa itu dilegalisasi dengan cap yang berbeda, dengan posisi yang berbeda, sehingga itu adalah pada 3 periode yang berbeda. Nah, menurut ahli, apakah ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini yang menjadi sumber banyak masalah, dan sebaiknya bagaimana perbaikan untuk ke depan? Terima kasih. Saya kira sangat jelas sekali kalau misalnya KPU sebelum mengumumkan atau menetapkan calon, semua syarat-syarat yang disebutkan itu pasti harus diverifikasi lah. Dan juga di dalam melihat apakah itu ijazah palsu atau tidak, sidang MK yang menguji dalil daripada seorang pemohon yang mengatakan ijazah calon itu palsu, Pak Hakim itu dengan mudah memanggil lawyernya. Mana hasil semester 1 ada, mana semester 2 ada, semester 3 ada, semester 4, semester 5 tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah jelas tidak benar. Jadi dengan mudah semua itu bisa dilakukan kalau ada keterbukaan. Karena itu adalah masalah yang tercatat semua. Kalau tidak ada ya tidak mungkin ada hasilnya. Kalau ijazah ada, kalau semester 5 enggak ada. Saya kira sangat mudah apa yang dikatakan oleh Hakim MK. Sini kau, katanya sama pengacara. Ada semester mana? Semester 5 enggak ada. Kalau tidak ada semester 5 tidak ada ijazah kan. Saya kira dengan cara yang mudah seperti itu, tetapi tidak perlu dipersulit. Ada lagi? Izin yang mulia. Ya, silakan. Izin ahli, kalau saya lihat kan ahli latar belakangnya konstitusi ya, lebih ke konstitusi. Tadi ahli menyampaikan dasarnya itu salah satunya pasal 28F. Itu kan hak untuk memperoleh informasi. Itu adalah salah satu yang jadi konsideran undang-undang KIP. Nah, tapi kemudian termohon itu dalam salah satu uji konsekuensinya itu mendasarkan alasannya itu salah satunya adalah pasal 28G. Itu adalah juga sebenarnya seperti yang tadi disampaikan adalah salah satu konsideran juga pada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Artinya gini, kalau kita bicara constitutional rights, itu pasal 28F itu adalah hak konstitusional tentang memperoleh informasi yang diturunkan menjadi undang-undang KIP. Kemudian pasal 28G itu adalah constitutional rights juga terkait perlindungan diri pribadi yang diturunkan menjadi undang-undang PDP. Jadi sebenarnya di sini persoalannya bukan pada kontradiksi antara undang-undang dasar dan undang-undang, tapi memang ada dua kepentingan dan ini sama-sama constitutional rights yang itu diturunkan menjadi undang-undang. Nah ini saya ingin mendudukkan lebih proporsional bahwa sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang dasarnya juga mungkin yang terlewat itu juga di salah satunya adalah di pasal 28J-nya itu 28J ayat 2 kita bisa lihat bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Artinya begini, kalau saya melihat 28F dan 28G itu kemudian menurut Undang-Undang Dasar sendiri itu memang diamanatkan untuk bisa dibatasi oleh undang-undang.
artinya dalam persoalan konteks ini, keperluan kita, maka kita memang perlu melihat undang-undang masing-masing, baik undang-undang KIP dan undang-undang PDP. Dan itu sebenarnya tadi majelis itu sudah memberikan petunjuk bahwa dalam undang-undang masing-masing keduanya itu pun ada batasan pada masing-masing itu. Artinya misalnya gini, di undang-undang KIP itu memang ada pengecualian data yang tidak diberikan ke publik. Namun pengecualian itu dikecualikan lagi dalam, tadi misalnya dalam pasal 18 ayat 2. Itu untuk sudah KIP. dijelaskan Ya. Ibu, sebentar ya, saya kasih kesempatan dulu. Kemudian di undang-undang PDP itu juga ada kerahasiaan data pribadi, tapi kemudian itu juga dikecualikan dalam pasal 15. Artinya memang kita perlu melihat persoalan ini itu pada masing-masing undang-undangnya. Jadi ini saya ingin mendudukan persoalannya lebih proporsional di antara semuanya. Maka memang nanti pada akhirnya setiap item informasi itu akan kita lihat baik melalui undang-undang KIP dan undang-undang PDP. Pertanyaannya apa nih? Pandangan. Iya, juru bicara. Bentar. Ya. Ya, barangkali bisa saya jelaskan bahwa dalam seluruh proses hukum dan pengaturan mulai dari konstitusi sampai undang-undang, maka terjadi persaingan begitu hebat antara hak-hak asasi itu. Hak asasi yang satu dengan yang lain, dia merupakan benturan-benturan. Jadi di dalam pasal 28J ayat 2 dikatakan kalau mau dibatasi itu harus diatur dengan undang-undang. Artinya di dalam persaingan hak asasi ini akan diatur mana hak asasi yang lebih penting untuk dilindungi dibanding dengan hak asasi yang lain. Kalau misalnya hak asasi yang sifatnya lebih privat, lebih pribadi itu boleh mengalah terhadap hak-hak asasi yang sifatnya lebih general dalam arti menjadi kepentingan yang lebih umum. Oleh karena itu persoalan kepentingan yang data-data pribadi boleh jadi dikesampingkan dia kalau ada kepentingan-kepentingan lain dalam hak asasi yang lebih besar. Oleh karena itu dikatakan juga bahwa setiap hak asasi harus juga menghormati kewajiban asasi begitu. Jadi hak asasi yang bersaing yang lebih besar maksudnya sebenarnya. Saya kira harus menempatkan seperti itu. Karena tiap hari kerja Mahkamah Konstitusi adalah menentukan hak asasi mana yang kita akan lindungi dengan undang-undang atau pasal dari konstitusi ini. Dan itu merupakan fakta-fakta yang harus dilihat dalam setiap perkara melalui data-data dan apa yang terjadi di dalam persidangan. Kalau misalnya satu hak asasi boleh kita sisihkan karena ada hak asasi yang lebih besar, itu tentu merupakan suatu proses yang harus terjadi. Saya kira itulah yang terjadi di dalam dua undang-undang ini dan praktek dari pejabat publik yang memegang dokumen. Baik, pemohon cukup ya? Cukup ya? Nah, saya mau meluruskan dulu ya satu hal. Pertama tadi pihak pemohon kan ada mengatakan nih terkait ijazah kenapa kita harus minta-minta gitu. Ini supaya jangan ada persepsi yang berbeda ya bahwa ijazah itu tidak termasuk dalam informasi yang wajib diumumkan secara berkala sehingga tidak ada kewajiban badan publik untuk menginformasikan melalui website dan sebagainya. Itu masuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat, harus ada di badan publik. Kemudian kalau dibutuhkan ya memang harus melalui permintaan. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Undang-Undang KIP, badan publik memang diberikan hak untuk melakukan uji konsekuensi terhadap seluruh informasinya. Gitu. Jadi kalau badan publik siapapun terhadap daftar informasinya, katakanlah badan publik berhak nih mengecualikan informasi A, B, C, D itu semua mau dikecualikan. Nanti melalui sidang komisi informasi baru kami yang akan melakukan uji publik. Sejauh mana informasi yang menurut badan publik dinyatakan dikecualikan itu ternyata lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya.
Kalau ternyata hasil uji publik yang kami lakukan lebih banyak mudaratnya, ya itu akan tetap ditutup. Tapi ketika itu lebih banyak manfaatnya, maka kami akan membatalkan hasil uji konsekuensi. Begitu ya. Jadi bukannya publik harus minta-minta, ngemis-ngemis segala macam, tidak. Tapi mekanisme yang diatur oleh undang-undang, ya memang harus melalui permintaan. Begitu, nanti kalau mengalami hambatan, baru melalui komisi informasi. Begitu ya. Jadi jangan sampai ada salah persepsi. Saya kira cukup dari termohon. Mungkin pertanyaan terakhir kepada ahli. Ahli, pertanyaan terakhir kami ini badan publik yang dikerucutkan institusi pendidikan, gitu ya. Tadi pemohon sudah sampaikan lah secara gambaran besar kasusnya seperti apa. Nah, kami ini sebagai badan publik ini mengalami pertentangan yang dibahas tadi. Ada undang-undang PDP, ada undang-undang KIP, gitu. Ya setelah ada ahli mengerucut kepada KIP. Kepada ahli kami mengerucut kepada undang-undang PDP. Ini kan nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, gitu kan. Pertanyaan saya, saudara ahli, apakah dibenarkan jika kami mengikuti prosedur, bisa ya, udah benar ya. Apakah dibenarkan jika kami badan publik, gitu ya, mengikuti prosedur hukum, mekanisme hukum, supaya nanti kami punya dasar hukum untuk misalnya dari putusan itu membuka dokumen-dokumen akademik yang dimintakan. Apakah dibenarkan? Gitu. Itu pertanyaan saya supaya semua terang gitu. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang seolah-olah kami ini badan publik ini menutup-nutupi gitu. Karena kami juga khawatir nanti tanpa ada produk hukum, kami memiliki konsekuensi hukum juga. Kami bisa digugat oleh pemilik data pribadinya. Dan ini akan berkepanjangan dan akan jadi persoalan di kemudian hari. Apakah dibenarkan? Itu pertanyaan saya. Ya, saya kira setiap pejabat publik yang menyimpan informasi sudah diberikan kewenangan untuk menilai itu. Hasil penilaian Anda itulah menjadi keputusan yang akan diambil. Jikalau tidak disetujui, kemudian mereka akan mengajukan kepada KIP. Kalau misalnya putusan KIP juga tidak dianggap benar atau tidak disetujui, masih ada mekanisme hukum lagi kepada peradilan yang lain. Saya kira itu sudah ditata lebih bagus, lebih baik begitu, dan tidak usah kita barangkali keluar dari sini merasa ada pertentangan, tidak, tapi masing-masing berpedoman kepada pendiriannya berdasarkan tafsirannya terhadap hukum yang mengatur itu. Tetapi jalan keluarnya adalah pada tahap ini KIP, pada tahap berikut pada peradilan tun, dan mungkin sampai kepada tingkat tertinggi. Dan itulah yang mungkin akan memberikan suatu perintah supaya dibuka. Saya kira itu mekanismenya sudah benar. Hanya saja memuat emosi yang berat ini karena adanya peranggapan-peranggapan yang sudah terbentuk, apalagi kalau misalnya Pak saksi di peradilan Solo sudah mengatakan itu bukan foto dia, bukan yang difoto itu bukan dia. Kalau bukan dia sudah sangat mudah kita katakan itu tidak betul. Kalau tidak betul ya namanya palsu. Saya kira begitu, Pak. Baik, berarti bisa kami sampulkan dapat dibenarkan mengikuti prosedur ini. Dapat, saya katakan iya. Ya, berarti menunggu perintah pengadilan ataupun putusan majelis. Ya, saya baik, kira ya. Terima kasih, saudara ahli. Cukup ya? Cukup. Ya, baik. Dengan demikian untuk ahli Dr. Marwar Siahaan, SHLM, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan kesaksiannya sebagai ahli pada hari ini. Saya persilakan untuk kembali. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, karena